Cici dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya sedang melakukan kegiatan wawancara bersama kakak tingkat saya yang kebetulan sudah menjadi PLT dari angkatan 2022. Sebelumnya perkenalkan, saya Devina Maria Nurbiasa Putri dengan ekronim 010. Saya Yosua Pascalitapa dengan ekronim 008. Nah, jadi kali ini kami akan mewawancarai kakak perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Maria Paula Santoni. Saya dari angkatan 22 PBSI. Nah, Kak, untuk saya langsung saja ya. Menurut kakak, apa yang dimaksud dengan bahan ajar? Oke, kalau menurut saya sendiri, bahan ajar itu intinya adalah suatu informasi, isi atau materi untuk menunjang kegiatan pembelajaran di kelas. Tapi kalian juga harus bisa membedakan apa itu bahan ajar dan media ajar. Karena bahan ajar dan media ajar itu berbeda. Bahan ajar juga tidak hanya materi saja atau isinya saja, tapi juga sekumpulan informasi untuk menambah pengalaman siswa, menambah perasaan emosional siswa juga berpengaruh, dan untuk tumbuh kembang fisiknya itu juga berpengaruh. Ada di dalam bahan ajar itu mencakup ketiga hal: pengalaman, perasaan emosional siswa, dan psikomotorik siswa. Nah, untuk pertanyaan kedua, mengapa bahan ajar dianggap penting dalam proses pembelajaran? Tadi ya, bahan ajar dianggap penting karena tidak hanya sebagai materi saja kita nanti sebagai calon guru berikan bahan yang penting, tapi juga harus bisa menumbuh kembangkan perasaan emosional siswa, lalu karakteristik siswa, apakah bahan ajar tersebut mampu membuat siswa memaknai materi yang kami ajarkan nanti, lalu juga apakah dalam bahan ajar itu sudah memuat untuk olah fisik siswa. Jadi tidak hanya kegiatan di kelas, tapi bahan ajar itu juga mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan fisik siswa. Untuk pertanyaan yang ketiga, menurut kakak, apa sih kriteria bahan ajar yang baik? Kriteria bahan ajar yang baik sebenarnya kalau secara umum itu pasti kan kita melihat kurikulumnya dan juga alur tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran itu juga perlu diperhatikan. Lalu metodenya juga. Tapi di samping itu sebenarnya yang membuat bahan ajar menjadi baik itu dari kita sebagai guru. Jadi apakah bahan ajar yang kalian buat itu sudah mampu mencukupi waktunya? Misalkan materinya yang telah kalian buat itu bisa tidak kalau diajarkan hanya satu pertemuan atau memerlukan 2 pertemuan. Lalu yang kedua juga, apakah bahan ajar itu mampu membuat siswa kita menjadi paham dengan realitanya sekarang. Jadi bahan ajarnya juga kalian kaitkan dengan realitas sekitar siswa. Jadi tidak hanya kalian memiliki konsep, tapi juga ada praktik. Untuk pertanyaan terakhir, kan kakak sudah menurut kakak nih jenis bahan ajar apa yang paling efektif digunakan dalam pendidikan? Jenis bahan ajar kalau dikatakan efektif, kalau menurut saya itu tergantung dari kitanya juga. Yang pertama, kita juga harus tahu siswa di kelas nanti yang akan kalian ajarkan itu karakteristiknya seperti apa. Lalu ada juga yang namanya gaya belajar. Di situ kita juga harus tahu gaya belajar siswa kalian seperti apa. Lalu apakah siswa di kelas kalian itu cukup untuk belajar secara visual atau memerlukan audio juga. Nah, itu di situ jenisnya itu dilihat dengan kondisi gaya belajar siswa. Jadi sebenarnya cara menemukan bahan ajar itu kita harus lihat kondisi siswa dan dikaitkan dengan lingkungan sekitar itu. Tidak hanya konseptual, tapi juga realistisnya juga. Ya, terima kasih banyak atas waktunya.
Sekian wawancara hari ini. Terima kasih. Nah, oke, selanjutnya kami akan mewawancarai Kakak. Riza. Ya, Kakak dari angkatan berapa, Kak? Saya kebetulan prodi PBSI angkatan 2019. Oke, baik. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama ya, Kak. Oke, Menurut Kakak, apa sih yang dimaksud dengan bahan ajar? apa yang dimaksud dengan bahan ajar? Oke, jadi bahan ajar itu adalah sebuah media yang dibuat oleh guru untuk menyampaikan dua buah materi kepada siswa. Jadi bahan ajar itu sejatinya adalah sebuah alat untuk kita melakukan transfer data pengetahuan kepada murid-murid kita gitu. Oke. Kata punya alat ya, Alat. yang digunakan. Alat untuk transfer ilmu. Transfer ilmu. Nah, itulah. Oke. Begitu. Terus yang pertanyaan selanjutnya, mengapa sih bahan ajar tuh dianggap penting dalam suatu proses belajar? Bahan ajar mengapa dianggap penting ya dalam proses pembelajaran. Jadi bahan ajar itu saya rasa memang sangat penting karena bahan ajar itu bisa nge-backup kita dalam memberikan materi kepada siswa-siswa kita yang misalnya memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi bahan ajar itu dalam proses pembelajaran itu cukup krusial ya. Kalau misalnya kita sebagai guru bikin bahan ajarnya kurang baik, nanti outputnya siswa itu akan sulit mengerti. Tapi kalau kita membuat bahan ajar yang baik, nah itu siswa akan dengan sangat mudah mengerti apa yang kita berikan materinya gitu. Baik. Nah, menurut Kakak, apa saja sih kriteria bahan ajar yang baik? Kriteria bahan ajar yang baik. Ya, seperti apa? Sebenarnya kalau kriteria bahan ajar yang baik ya sebenarnya kayak sudah tertera tujuan pembelajarannya itu apa. Jadi misalnya kita memiliki sebuah presentasi nih di slide-slide itu di tayangan Salindia itu harus kita terapkan pertama itu tujuan pembelajaran kita. Jadi kita itu misal materi bahasa Indonesia itu apa aja ya? Apa coba kalau SMA kemarin Ya, teks eksposisi, Eksplanasi, prosedur, Ya. anekdot. teks prosedur. Drama. Oke, misal nih materi kita teks prosedur nih. ya. Lalu yang baik itu kita di depan itu kita berikan misal tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran di sini itu bukan semata-mata yang persis ada di buku cetak, tapi kita harus kolaborasikan dengan kehidupan nyata. Misal teks prosedur, nanti kita dengan belajar teks prosedur ini outputnya itu seperti apa sih di kehidupan dunia nyata ini akan berguna seperti apa. Misal seperti dibungkus Indomie kan, itu kan di belakangnya kan ada tuh teks prosedur yang langkah-langkah memasak. Nah itu, nah kalian di tayangan slide itu kalian jelaskan lah fungsi di kehidupan nyata itu teks prosedur tuh bla 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 gitu aja. Tujuan pembelajarannya seperti itu yang menyinggung langsung dengan kehidupan nyata. Lalu yang kedua itu yang menarik dan kreatif. Jadi kayak misal apa ya, yang belum pernah dilihat oleh siswa itu dalam materi itu harus kalian masukkan di tayangan kalian itu, begitu. Lalu yang baik apalagi ya? Yang baik sih sebenarnya yang
bahasanya itu harus dijaga juga sih, bahasanya. Jadi kalian tuh bikin eh, media bahan ajar itu harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan mereka. Misalnya mereka masih fase apa? Fase D, Ya. SMP. Nah, kalian sesuaikan juga lah bahasa kalian untuk anak-anak SMP. Kecuali kalau misal kalian di SMA kan ada dua, ada fase E dan fase F. Ya. Nah, di situ kalian juga harus lihat lah, kalian harus observasi. Fase E itu penggunaan bahasa yang sering itu di kalangan anak-anak itu seperti apa. Begitu pula di fase F. Jadi kalian harus beradaptasi secara langsung untuk mengembangkan bahan ajar yang baik. Oke. Itu menurut saya sih yang baik seperti itu ya. Yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi disesuaikan sama tingkat sekolahnya, Iya, tingkat kelasnya. ya disesuaikan dengan jenjangnya mereka itu apa, baru kalian masuk di situ, begitu. Baik. Nah, menurut pengalaman kakak yang udah PLP, jenis bahan ajar apa yang paling efektif digunakan di dalam kelas? Sebenarnya selama kemarin saya PLP itu, saya bahan ajar yang saya buat itu malah justru bahan ajar yang sangat tidak efektif. Karena kemarin kan pas saya PLP itu kebetulan saya itu cuman observasi itu paling bagus itu kayak cuman dapat 1 JP untuk observasi. Karena saat saya PLP itu tuh jam bahasa Indonesia itu selalu kepotong, seperti sosialisasi ANBK, ada yang Paskibra karena kemarin Agustus, lalu ada yang kepotong oleh ANBK-nya tersebut, lalu ada yang kepotong beberapa anak itu dipanggil untuk konseling. Jadi karena saya kemarin itu belum bisa observasi secara baik, jadi bahan ajar yang saya punya itu justru belum baik, kurang efektif, sangat tidak efektif. Nah, cara saya untuk bisa membuat itu menjadi efektif adalah saya lihat nih, pas saya udah memberikan materi dengan PPT, dengan gambar-gambar macam rupanya itu, saya lihat murid-murid saya itu mereka tertarik atau tidak, gitu. Saya lihat, kok murid-murid saya tidak tertarik dengan gambar yang sudah saya berikan, padahal gambarnya kelihatannya cocok lah untuk anak-anak SMA kelas 11. Mereka nggak tertarik. Akhirnya saya putar otak lah. Jadi, ayo kita bermain game. Tapi game itu adalah sejatinya adalah materi yang ingin saya sisipkan kepada mereka. Jadi misalnya kayak kemarin tuh saya buat TTS. Ayo kita main TTS. Yang bisa jawab nanti saya kasih hadiah. Mereka langsung lumayan tertarik, aktif. Karena kita itu di kelas itu istilahnya bermain lah. Anak-anak kan lebih senang bermain ya daripada belajar, karena kalau baca buku males gitu. Ini saya kasihlah main. Jadi saya menyisipkan materi saya kemarin itu teks argumentasi. Jadi saya sisipkanlah di TTS itu. Jadi saya berikan TTS, anak-anak tidak bisa jawab, baru saya kasih jawabannya. Pas saat anak-anak itu bertanya, "Kak, kok gitu jawabannya?" Nah, barulah saya di situ masuk. Saya berikan argumen saya kenapa jawabannya seperti ini. Nah, saat saya udah menjelaskan penjelasan dari jawaban itu bla 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 segala macam, saya baru masuk lagi. Nah, ini yang saya lakukan tadi itu adalah argumentasi. Jadi argumentasi yang saya sebutkan tadi kan, saya menjelaskan bahwa jawaban ini kenapa bisa seperti ini, datanya seperti apa saja kan sudah saya sebutkan, penelitian apa saja yang menyebutkan ini. Gitu, mereka langsung, oh kayak gitu ya Kak, itu argumentasi ya. Nah itu kan kayak apa ya, tercipta aha moment pada murid-murid saya itu. Jadi
mereka pun jadi lebih tertarik karena tidak monoton, tidak hanya baca slide terus ini apa baca buku cetak. Saya nggak gitu. Saya lebih banyak setelah saya melihat murid-murid saya tidak tertarik dengan slide yang saya tampilkan, saya lebih banyak memberikan penjelasan secara lisan. Jadi misalnya anak-anak itu sudah mulai tertarik, lalu saya berikan penjelasan secara lisan, anak-anak itu akan dengan sendirinya menulis hal-hal yang penting. Jadi mereka mencatat hal yang penting, itu secara tidak langsung mereka pasti akan ingat itu terus. Begitu. Jadi itu efek salah satu kendala saya dan bagaimana saya mengatasi kendala saya saat PLP kemarin. Nah, yang terakhir nih Kak, pesan Kak Rizal untuk kami untuk menghadapi PLP yang akan mendatang. Pesan saya untuk kalian menghadapi PLP yang akan datang. Ya. Pesan saya ya kalian itu harus bisa akrab sama murid. Cuman kalian harus tetap punya wibawa di depan murid. Jangan sampai sejajar dengan murid. Kalian kan baru 2 tahun yang lalu nih lulus SMA. 2 tahun apa setahun? Setahun lebih lah lulus SMA. Kalian jangan menjadikan kalian itu seperti anak SMA lagi. Kalian harus menjadikan diri kalian itu seperti guru, benar-benar guru. Pokoknya kalian boleh saling bercanda dengan murid kalian, tapi harus menjaga jarak sedikit. Misal kalau bercanda itu kalian itu kalau sesama anak SMA biasanya kan suka sampai keluar kata-kata misu-misu umpat-umpat gitu. Nah kalian pas murid-murid kalian sudah mulai mengeluarkan itu, kalian harus tegur. Dan seperti itu ya. Saya ini masih guru loh. Kamu harus bisa menghargai guru. Lalu berikutnya adalah kalian harus bisa berbaur dengan guru-guru yang ada di sana. Walaupun besok kalian itu baru PLP LS ya berarti ya. Iya. Observasi selama 10 hari, kalian harus ini sebisa mungkin berinteraksi dengan guru-guru di sana. Karena apa? Yang ngasih kalian nilai kan beliau. Lalu dengan kalian berinteraksi dengan guru-guru di sana, kalian bisa tahu lah nanti pasti kan guru-guru itu akan memberikan apa ya, kayak kisi-kisi cara mengajar murid dengan baik. Nah, itu kalian bisa cerna itu. Lalu untuk apa lagi ya? PLP. Yang penting itu sih kalian bisa akrab tapi jangan kebablasan sama murid, lalu harus benar-benar akrab dengan guru. Begitu. Itu untuk PLPLS ya. Kalau untuk PLPPP besok kalian ya pertama harus micro teaching dulu lah yang penting. Kalian harus ngambil mata kuliah micro teaching, nanti kalian di micro teaching itu kalian akan diajari lah bagaimana cara mengajar dengan baik. Jadi biar nggak kaku amat, saya ngasihnya buat ini aja dulu deh, NLS. Sebisa mungkin kalian harus bisa akrab sama murid, tapi jangan kebablasan. Baik Kak, terima kasih ya untuk waktunya, udah nyempetin waktu buat kami wawancara. Terima kasih. Terima kasih.